Ya, sudah bisa dimulai Pak Udin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang Pak Jamal. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Udin? Alhamdulillah sehat. Pak Jamal sendiri bagaimana? Ya, Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Nah, ini ada cerita apa ini Pak Udin? Ada apa kok kelihatannya Pak Udin ini tidak bersemangat hari ini? Apakah ada masalah? Iya, kan Pak. Kelihatan Pak ya. Iya, Jadi memang begini Pak Jamal. Saya beberapa waktu ini sedang dilanda pikiran-pikiran yang mungkin sedikit mengganggu pikiran saya dan perasaan saya karena setelah dari kegiatan Agustus kemarin saya ini kan eh, berpikir untuk kegiatan ANBK kelas 5. Selain itu saya juga selaku pengurus KKG agama juga memikirkan kegiatan MAPSI tingkat kabupaten. oh Setelah iya, ini juga MAPSI tingkat Jawa Tengah. mm-mm. Nah, yang paling jalan saya pikirkan itu adalah melihat perkembangan murid saya ini. Beberapa waktu saya amati ketika pembiasaan Asmaul Husna setiap pagi ini masih ada yang sering bertanda, jadi pelaksanaannya belum bisa khusyuk seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Seperti itu ya yang terjadi, yang membuat hati Pak Udin menjadi galau, kurang bersemangat. Ternyata ada sesuatu. Nah, kebetulan siang hari ini kita berjumpa, kita bertemu, kita bisa ngobrol bersama. Nah, mungkin ada harapan khusus terkait perbincangan kita dalam pertemuan hari ini, Pak Udin. Ya, saya sangat berterima kasih ya pada siang hari ini kita bisa bertemu. Memang harapan saya mungkin dengan berbagi dengan Pak Jamal, cerita dengan Pak Jamal tentang keadaan yang saya alami, ya istilahnya hal yang saya alami ini bisa sedikit lega seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Baik, begini Pak Udin, saya ingin mendengar cerita dari Pak Udin ya tentang permasalahan yang dialami. Jadi nanti biar menjadi gamblang dan jelas sehingga kita bisa eh, sharing-sharing solusinya bagaimana. Silahkan Pak Udin. Oh iya, begini Pak. Jadi pertama itu kan setelah kegiatan Agustus, Hmm, saat ini kan sedang persiapan pelaksanaan ANBK kelas 5. iya, iya. Posisi saya di sini adalah profesor. Nah, kebetulan memang ada rekan saya di Devri itu yang selaku teknisi. Nah, saya juga kaget pada saat ini banyak kegiatan bareng dengan persiapan lomba masjid di tingkat kabupaten. Nah, hal yang paling saya pikirkan ini adalah dalam kegiatan sekolah setiap pagi. Ini saya mengamati beberapa kali murid saya ini dalam proses pembiasaan membaca Asmaul Husna ini masih banyak yang ngobrol. Belum kita khusus seperti impian saya yang bisa terlaksana dengan baik. Itu yang saya pikirkan. Ya, ya. Baik, bagaimana Pak Udin untuk persiapan ANBK-nya? Ini kita coba bicarakan satu-satu coba. Oke. Kalau untuk ANBK secara
teknis, secara jaringan ini sudah siap Pak, sudah siap. Jadi dari awal ketika saya ditunjuk untuk administrasi juga sudah siap, materi-materi juga sudah disampaikan oleh guru kelas, dan kebetulan juga itu disampaikan oleh Bu Jeffrey. Untuk teknisnya, laptop dan yang lain itu juga sudah siap. Nah, apa ada kendala yang dihadapi oleh Pak Udin? Sebenarnya untuk kendala ini masalah waktu Pak. Seandainya kalau tidak bersamaan mungkin kan satu persatu, jadi kita bisa saya bisa maksimal. Namun ya apa daya, saya itu kan hanya tim pelaksana apa yang diutus dari kabupaten dan yang diutus dari atasan saya. Jadi yang terus terang kendala yang saya alami ini adalah waktunya itu bersamaan. Begitu Pak Jamal. Ya, jadi terkait dengan jadwal waktu ya untuk simulasi ANBK ini bersamaan dengan panitiaan lomba maksi di kabupaten, seperti itu ya Pak Udin. Nah, saya ingin tahu bagaimana Pak Udin untuk kegiatan positif pembiasaan Asmaul Husna di sekolah dengan bagaimana? Ya, sorry Pak. Ya, kalau untuk Asmaul Husna ini kan yang saya terapkan di sekolah itu ada yang memimpin, itu mulai dari kelas 6, 5, 4 begitu seterusnya ke bawah. Itu saya gilir ke dua siswa. Ya, memang saya sendiri itu kadang apakah ya sempat berpikir apa hal-hal itu anak-anak itu menjadi bosan karena itu saya laksanakan kan agak pagi, terlalu pagi. Mungkin begitu Pak. Oh iya. Baik. Kemudian terkait jadwal ANBK ya, ini yang menentukan apakah dari dinas pusat, kabupaten atau sekolah itu menentukan sendiri Pak? Terus untuk menghafalnya ini mungkin karena anak-anak itu sebenarnya sudah hafal, tapi untuk rasa mereka itu kalau tidak diamati itu kadang masih suka ngobrol sendiri. Ya. Tapi secara hafal ini ya, itu Nah, ini terkait pelaksanaan ya. Misalnya kalau ada sekolah yang menumpang, itu ada petunjuknya Pak? Kalau untuk jadwal secara rinci itu kan dari pusat Pak, dari kabupaten. Nanti kita memilih, kadang kan ada gelombang 1, 2, 3, dan 4. Memang waktu itu sekolah kami kan
mengklik gelombang 2. Sebenarnya secara sekolasi itu tidak bersamaan, namun dalam tanah ini bareng Pak. Seperti ini. Kalau untuk sekolah saya pelaksanaannya sudah bisa mandiri, jadi mencari jadwal secara mandiri dari sekolah. Oh iya. Terkait dengan niku Pak, terkait dengan SDM-nya bagaimana? SDM-nya. Kalau untuk SDM, saya di sini sebenarnya sudah dipercaya untuk menjadi proktor, dan saya sudah mumpuni. Saya hanya butuh pendampingan saja. Jadi misalnya kalau ada acara bersamaan, saya tinggal ada seseorang yang mendampingi saya. Nanti biar bisa saya arahkan. Itu Pak. Ini berarti dari apa yang jenengan sampaikan, jadi kendalanya itu di jadwal pelaksanaan, kemudian terbatasnya SDM, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, dari Bapak Kepala Sekolah itu ada solusi apa tidak? Bagaimana? Kalau untuk dari atasan saya, Bapak Kepala Sekolah ini ya disuruh memprioritaskan dulu, melihat. Jadi nanti kalau misalnya pendamping saya atau teknisi saya sudah bisa saya tinggal, saya baru boleh ke kegiatan persiapan rapat di gelora tersebut. Yeah. Nah, kalau dari Pak Udin ya menanggapi hal ini bagaimana terkait dengan kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah itu yang ditawarkan? Iya, kalau melihat secara posisi Pak, karena dua-duanya ini sangat penting, namun di atas kepentingan itu ada yang krusial karena saya sendiri itu dibebani oleh KKG kecamatan yang harus mewakili di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk yang ANPK, saya itu sudah punya rekan kepanitiaan ANPK, yaitu adalah Bu Devi. Itu umpama saya pasrai, ya, saya minta didampingi beliau itu, insya Allah sudah teratasi. Nanti saya bisa kontak-kontak lewat telepon kalau ada masalah. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini yang kedua ini, kalau kegiatan positif pembiasaan Asmaul Husnanya bagaimana Pak? Kalau untuk kegiatan pembiasaan, mungkin hal yang saya lakukan kayaknya perlu inovasi Pak. Entah itu saya tunjuk yang saya tunjuk ini dari siswa atau murid yang mungkin kebetulan tanggalnya pas hari itu, atau bisa saya dengan mengajak dengan permainan. Ya pada intinya siapa tahu dengan inovasi yang akan saya lakukan, anak-anak nanti bisa lebih bersemangat dan lebih fokus dalam pembiasaan setiap pagi. Begitu Pak Jamal. Jadi Pak Udin ini untuk ANBK ini akan bergantian dengan siapa tadi rencananya? Sama rekan guru Bu Devi, guru kelas 5. Sebagai teknis ini ya.
Nah, Iya. kemudian seperti pembiasaan itu, apakah yang menghandle itu Pak Udin sendiri atau dibantu dengan guru yang lain? Kalau untuk pembiasaan ini memang lebih seringnya saya, Pak. Namun ketika saya ada acara atau tugas di luar sekolah, biasanya saya minta tolong dengan guru kelas. Hmm, Memang tidak semua guru kelas itu mau dan mampu, karena biasanya di sekolah saya itu kan ada sedikit kalimat atau motivasi yang disampaikan kepada anak-anak yeah. setelah pembiasaan tersebut. Jadi, tapi memang lebih banyaknya itu saya sendiri. Oh, jadi jenengan sendiri nggih yang menghandle. Nah, apakah Pak Udin sudah pernah melakukan inovasi dalam pembiasaan Asmaul Husna? Yes. Kalau untuk inovasi secara menyeluruh itu belum, Mbak. Namun rencana yang akan saya lakukan, mungkin pembiasaan Asmaul Husna ini saya ajak anak-anak itu di luar, tidak di teras gitu. Itu gambaran saya, itu mungkin lebih lebih suasananya lebih lepas dan lebih khusus untuk anak-anak dan bapak ibu gurunya, seperti itu, Pak. Oh, nih. Berarti untuk kegiatan pembiasaan ini sudah tidak ada masalah ya terkait jadwal nih, Pak. Ya, insya Allah sudah ada gambaran solusinya, Pak. Oh, nih. Ya, Nah, dengan rencana nanti biar berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi saya juga biar tahu inovasi yang saya lakukan ini efektif atau tidak. Seperti itu, Pak Jamal. iya, iya. Nah, ini terkait dengan ANBK ini, apakah sekolah sudah memasang WiFi atau belum, Pak? Untuk ANBK ini. Halo? Halo Pak Udin? Halo? Halo. Ya, Pak Jamal. Halo, Nih. suara saya. Halo. Nah, ini tadi sempat nggak terdengar. Ini berikutnya, apakah sekolah sudah memasang WiFi atau belum untuk ANBK ini? Kalau WiFi sudah ada, Pak. Kita kemarin lokasi saya pindahkan di kelas 6. Tapi jaringannya sudah ada. Kodenya sudah ada. Untuk jumlah Chromebook-nya ada berapa, Pak? Kalau kita itu Chromebook-nya belum ada, Pak. Tapi laptopnya kita sudah ada. Jadi ada 20 siswa. Saya bagi menjadi 2. Jadi sesi 1 sama sesi 2. Nah, berarti sudah aman ya Pak untuk perangkat dan jaringannya ya.
Aman, aman. Nah, ini untuk soal pertemuan lomba dan pembiasaan ini bagaimana Pak rencananya? Ya, saya akan berusaha berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah untuk pembiasaan ini. Saya mau berkolaborasi agar murid-murid itu tidak bosan. Dan mungkin nanti di dalam kegiatan pembiasaan itu saya berikan sebuah permainan untuk murid biar bisa memimpin di depan. Jadi Iya, biar lebih semangat. ya. Baik, tadi rencana-rencana yang akan dilaksanakan ya Pak. Nah, ini terkait ada rencana cadangan apa tidak Pak kalau seandainya ada gangguan dalam pelaksanaan ANBK? Ya, kalau untuk rencana cadangan, kalau misalnya listrik yang menjadi kendala, itu nanti saya berusaha meminjam genset di desa setempat. Hmm? Kalau untuk dari segi jaringan, seandainya listrik mati atau apa namanya, wifi-nya trouble, mohon maaf, wifi-nya trouble, nanti kami akan memakai jaringan dari ponsel Oh, nih. baterai. Nah, untuk melaksanakan rencana tersebut, kira-kira ini dukungan apa saja yang dibutuhkan oleh Pak Udin? Ya, tentunya dukungan dari kepala sekolah ini sangat perlu yang saya butuhkan, serta rekan sejawat yang ada di sekolah dan para rekan-rekan sejawat guru yang ada di lingkungan sekolah. Baik, Pak Itu. Udin. Nah, bagaimana cara menjaga komitmen untuk melaksanakan solusi yang tadi sudah Pak Udin sampaikan? Ya, komitmen yang saya lakukan di mana agar tugas-tugas tersebut tuh mampu bisa saya lakukan keduanya, dalam artian kita bisa berjalan semuanya, insya Allah nanti bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Udin semangat terus ya Pak Udin. Nah, ini tidak terasa ternyata kita sudah ngobrol selama 22 menit Pak Udin. Oh Tetap iya, semangat, besok kalau memang dirasa perlu untuk kita sharing-sharing lagi, Pak Udin bisa menghubung saya. Begitu nggih Pak Udin? oh ya, siap Pak Jamal, terima Iya, kasih atas iya. waktunya yang Sama-sama telah Pak diberikan Udin. kepada saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sudah bisa dimulai Ya, ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Jamal, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udin. Ya, Pak Jamal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Udin. Pak Udin, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Beberapa waktu lalu Pak Jamal mau berbicara dengan saya, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Iya Pak, sebelumnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Pak Udin mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 6 dan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena Pak Udin sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya tentang permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Iya Pak, saya ingin sharing sedikit dengan Pak Udin tentang permasalahan siswa saya di kelas 6. Mohon solusi yang terbaik bagi permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Oh, gitu. Oke. Semoga saya bisa membantu Pak Jamal memberikan solusi yang terbaik. Sekarang bisa diceritakan kira-kira apa yang Pak Jamal rasakan dari dan permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Jadi begini Pak,
Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya itu agak kecewa, Pak. Dan saya juga bingung, ya juga sedih, Pak. Apa yang membuat Bapak kecewa dan sedih tersebut? Begini, Pak, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif di kelas 6. Nah, setelah saya koreksi hasil asesmen anak-anak, saya menemukan banyak siswa yang nilainya itu masih sangat rendah. Jadi saya sendiri bertanya-tanya dalam hati, kok bisa terjadi seperti ini? Dan saya agak kecewa dan saya juga merasa sedih. Kemudian saya bertanya-tanya dalam hati sambil merenung, merefleksi, apa yang saya ajarkan itu masih ada kesalahan atau bagaimana. Saya kadang berpikir, merenung setiap malam seperti itu, Pak. Oh, itu yang membuat Pak Jamal merasa kecewa. Kalau boleh tahu, Pak Jamal bisa ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran di kelasnya Pak Jamal yang sudah Bapak ajarkan. Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, jadi saya menerapkan pembelajaran cooperative learning, Pak. Saya menjelaskan konsep sederhana tentang materi zakat pada waktu itu kepada siswa kelas 6 di kelas. Kemudian setelah itu saya membagikan LKPD yang telah saya siapkan. Kemudian siswa mendiskusikan LKPD secara berkelompok, lalu melakukan presentasi ke depan dari hasil diskusi, kemudian tanya jawab dengan kelompok lain. Nah, namun saat memberikan tes formatif itu masih banyak siswa yang memperoleh nilai sangat rendah, Pak. Oh, ya. Oke, Pak Jamal. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, apa yang sudah Pak Jamal lakukan untuk mengatasinya? Jadi setelah asesmen itu biasanya saya meminta siswa yang nilainya masih rendah untuk mempelajari ulang materinya dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dirasa dipahami oleh siswa, kemudian saya jelaskan kembali seperti itu, Pak. Ya. Setelah setelah Pak Jamal melakukan hal tersebut, bagaimana respon yang mereka atasi solusi di atas solusi apa atas tadi loh Yeah. solusi yang Bapak lakukan, apakah Bapak menemukan hambatan-hambatan yang lain mungkin? Yeah. Jadi beberapa siswa sudah mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Nah, namun beberapa siswa masih banyak yang sulit memahami konsep yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi setelah Bapak melakukan Iya, Pak. Jadi saya mencoba oh ya, memperbaiki. berarti siswa sudah mulai memperbaiki kekurangannya dengan mempelajari ulang materi. Namun terkendala dalam menghubungkan konsep materi. Kira-kira apa yang menyebabkan mereka sulit menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak? Jadi menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut itu masih kurang dalam memahami konsep dasar materi yang sebelumnya.
Dan saya kurang memperhatikan gaya belajar murid saya di kelas, Pak. Ya, murid-muridnya permasalahan. Halo? Ji, halo. Ini suaranya agak Ya, putus, Pak. ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar, Pak? Ya, jadi saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis sebagian besar murid itu masih salah dalam menggunakan konsep dasar, sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat. Lalu, bagaimana dengan faktor gaya belajarnya, Pak Jamal? Saya melihatnya itu kecenderungan siswa yang nilainya rendah itu suka menggambar. Jadi mirip seperti min mapping, Pak. Seperti itu. Baik, Pak. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Jamal mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Bapak yang suka menggambar. Lalu, solusi apa yang Bapak pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi itu? Ya, karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan praktik langsung tentang zakat dan menerapkannya di lingkungan sekitar. Kemudian selain itu juga dengan menerapkan tutor sebaya. Nah, itu yang mungkin akan saya terapkan untuk siswa-siswa saya, Pak. Ya, betul Pak. Saya sepakat dengan Pak Jamal. Jadi karena dengan praktek langsung, dengan wujud gambar secara nyata, dan tutor sebaya akan membantu siswa dalam meningkatkan pemahamannya, terutama dalam menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Maksud saya juga begitu, Pak. Nah, apakah Pak Jamal punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid terutama dalam memahami materi? Ya, saya rasa saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media min mapping, Pak, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Nah, maksud saya itu Pak Jamal juga perlu menyesuaikan pembelajaran yang yang sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran saya ke depan, Pak. Nah, kira-kira kapan itu Pak untuk menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkan di pertemuan berikutnya, Pak Udin. Nah, sekarang kapan kira-kira
Kira-kira apa yang akan Bapak Jamal persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam masalah waktu dekat? Untuk persiapan, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid saya, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media Kira-kira mapping. apa yang akan Bapak Jamal persiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Untuk perangkat, saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, Pak. Selain halo? Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Bapak? Ya, tentunya saya akan melakukan kolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, Pak. Karena itu penting sekali. Baik, Pak Jamal. Saya senang ya. Baik, Pak Jamal. J. Saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan murid-murid dapat mengoptimalkan bagus ke depannya. Memang mendengar masalah ini segera akan potensi ke depannya. Baik. Ya. Baik. Sama-sama Pak Jamal. Terima kasih atas saran dan masukannya, Pak Udin. Ya. Sama-sama Pak Jamal, sukses selalu untuk Pak Jamal. Amin, amin. Terima kasih Pak Udin. Saya terima kasih sekali udah bisa sharing bersama dengan Pak Udin menemukan solusi untuk permasalahan saya. Dan saya mohon pamit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.